Cukup rekan-rekan. Baik, kalau cukup para penyidik silakan dibawa masuk lagi para tersangka ke dalam. Cyber, Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, serta teman-teman media yang berbahagia tentunya. Pada kesempatan ini saya dengan Pak Dirkrimsus akan menyampaikan terkait dengan keberhasilan dari Subdit Cyber Direktorat Khusus Polda Metro Jaya terkait dengan pengungkapan kasus illegal akses dan manipulasi data elektronik terkait dengan pinjaman online atau pinjol, yang mana dilakukan dengan pengancaman. Adapun waktu kejadian kasus ini yaitu pada hari Senin tanggal 72, tempatnya di daerah Jakarta Selatan. Kemudian korban dan juga pelapor sebagai korban, dalam hal ini ada 4 orang. Pertama Saudara Luis Supanto, kedua Sri Yenti, ketiga Aisyah Anjani, keempat Fendi Nofranda. Kemudian para tersangka dalam kasus ini yang tadi juga kita tampilkan ada kurang lebih 11 orang, di antaranya inisialnya MIS, ini perannya sebagai desk collector. Kemudian IS, perempuan, peran sebagai desk collector. Kemudian yang ketiga DRS, ini perempuan, peran sebagai leader. Keempat S, laki-laki, peran sebagai manager. Kelima JN, perempuan, peran sebagai desk collector. Keenam LT, laki-laki, peran sebagai desk collector. Ketujuh OT, laki-laki, peran sebagai desk collector. Kedelapan AR, perempuan, peran sebagai desk collector. Kesembilan FIS, perempuan, peran sebagai desk collector. Ke-10 P, laki-laki, peran sebagai desk collector. Kemudian terakhir 11 AP, laki-laki, peran sebagai desk collector. Dan disita oleh penyidik, dan juga yang kita gelar di depan ini nanti kita perlihatkan diantaranya adalah 16 unit handphone dari berbagai merek, kemudian 6 unit laptop, 4 buah kartu ATM, dan 4 buah SIM card. Kemudian modus operandi yang digunakan para pelaku dalam tindak pidana ini adalah para tersangka melakukan penagihan secara online kepada nasabah-nasabahnya yang telah melakukan pinjaman online kepada mereka, yang mana dalam penagihan yang dilakukan oleh para tersangka ini, para tersangka menggunakan kata-kata ancaman kepada nasabah bahwa akan disebarkan data milik nasabah ke seluruh kontak nasabah, yang membuat nasabah takut terkait dengan data dirinya tersebar ke orang lain. Kemudian terkait dengan kronologis penangkapan para tersangka yang dilakukan oleh para penyidik dari Subdit Cyber Khusus Polda Metro Jaya, dipimpin langsung Kasubdit Cyber. Ada beberapa lokasi penangkapan, diantaranya satu pada tanggal 24 Mei 2022, ini bertempat di Cengkareng, Jakarta Barat. Kemudian tanggal 25 Mei 2022 bertempat di Kalideres, Jakarta Barat. Tanggal 9 Maret 2022 ini bertempat di Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang. Kemudian pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 ini dilakukan penangkapan terhadap beberapa tersangka di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dan terakhir pada hari Senin tanggal 25 April 2022 ini dilakukan juga penangkapan di Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Kemudian daftar aplikasi pinjaman online atau pinjol yang dioperasikan
oleh para tersangka ini cukup banyak. Ya. Ada 58. Ya, diantaranya ini adalah jari kaya, dana baik, get uang, untung cepat, rupiah plus, komodo RP, dana lancar, dana now, cash store, pinjaman roket, cash, pribadi cash, go pinjam, praja pinjaman, dan lain-lain. Ya, jadi totalnya nih kalau saya sebutkan terlalu banyak, ada 58 ini aplikasi pinjol yang mereka operasikan. Mereka sudah dipersangkakan ya, sebagai tersangka dengan dikenakan pasal 27 ayat 4 junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 29 junto pasal 45B dan atau pasal 32 ayat 2 junto pasal 46 ayat 2 dan atau pasal 34 ayat 1 junto pasal 50 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Terhadap mereka ini dipidana, ya ancamannya ini pidana paling singkat 4 tahun, paling lama 10 tahun, dan atau denda pidana paling sedikit 700 juta dan paling banyak 10 miliar rupiah. Itu rekan-rekan yang bisa saya sampaikan terkait dengan pengungkapan kasus ini. Sekali lagi pada kesempatan ini tentunya mengingat banyaknya aplikasi yang dioperasikan oleh para tersangka, ya kita hanya menerima 5 orang pelapor sebagai korban. Kalau ada masyarakat lain yang menjadi korban, Polda Metro Jaya, Gerhani Subdit Cyber Dirkrimsus, ya siap menerima laporan dari masyarakat untuk kita tindak lanjuti. Berikutnya kami akan memperlihatkan dulu barang bukti ya, barang bukti dulu diperlihatkan. Nanti setelah itu kalau ada pertanyaan dari teman-teman, ya di sini ada Pak Dirkrimsus dan Kasubdit yang menyidik nanti bisa menjawab secara teknis. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.